Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Risalatul Fauziah, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bogoraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Administrasi Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran interaktif menggunakan PowerPoint. Sebagai contoh, saya menggunakan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Disimak ya teman-teman. Baik teman-teman semua, pada awal aplikasi pembelajaran interaktif Bahasa Indonesia, maka akan muncul tombol mulai untuk menuju screen home. Nah, kita klik. Saat tombol mulai diklik, maka akan muncul screen home, di mana pada screen ini terdapat 5 menu, yaitu beranda, tujuan, materi, latihan, dan lihat petunjuk. Nah, untuk mengetahui bagaimana tata cara aplikasi ini berjalan, kita klik lihat petunjuk. Nah, pada petunjuk penggunaan ini, yaitu beranda untuk menuju halaman utama, tujuan untuk melihat tujuan pembelajaran, materi untuk melihat materi, dan yang terakhir, latihan untuk memulai latihan. Kita akan kembalikan ke menu beranda. Nah, sebelum belajar, pasti kita ingin tahu apa tujuan dari pembelajaran. Nah, maka untuk mengetahuinya, kita klik tujuan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu pengertian teks eksposisi, struktur teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, dan yang terakhir yaitu contoh teks eksposisi. Nah, jika sudah tahu tujuan pembelajaran kita langsung saja masuk ke dalam materi. Klik menu materi akan keluar beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian teks eksposisi. Yang kedua, struktur teks eksposisi. Yang ketiga, ciri-ciri teks eksposisi. Dan yang keempat, contoh teks eksposisi. Nah, pertama kita masuk ke dalam pengertian teks eksposisi. Nah, di sini ada penjelasannya. Jika kalian semua sudah paham, tinggal kembalikan kepada menu materi dengan cara mengklik tanda panah ini. Masuk ke dalam materi yang kedua. Dan sama saja seperti materi sebelumnya, jika kalian sudah paham, silahkan masuk ke dalam menu materi dengan cara mengklik tanda panah ini. Nah, jika semua materi sudah dilakukan dan sudah paham, maka kita akan memulai ke dalam latihan. Klik menu latihan. Nah, buka soal latihan. Nah, yang pertama ada pertanyaan. Ini merupakan bagian akhir dari sebuah teks eksposisi yang berupa penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Disebut apa struktur teks eksposisi yang dimaksud? Nah, saya akan menjawab dengan argumentasi. Nah, dan ternyata jawaban yang saya pilih adalah salah. Saya lanjut ke dalam latihan soal selanjutnya. Di bawah ini merupakan struktur teks eksposisi, kecuali. Nah, jawaban yang saya pilih kembali salah. Dan yang terakhir yaitu, semua orang dapat menyusun berita, baik media elektronik maupun media cetak. Salah satu contoh teks eksposisi dapat dilihat dari. Nah, dan yang terakhir yaitu, saya menjawabnya dengan benar. Maka, jika semua latihan sudah diisi, kita lanjutkan kepada yang terakhir, yaitu kita klik tanda panah yang ini. Nah, yang terakhir yaitu kita tutup aplikasi ini dengan mengklik ini. Nah, aplikasi jika sudah ditutup akan bergambar seperti ini. Nah, bagaimana teman-teman? Menarik bukan pembelajaran interaktif menggunakan aplikasi PowerPoint ini? Sebelum saya tutup pembelajaran interaktif menggunakan aplikasi PowerPoint ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apakah belajar menggunakan media seperti ini menyenangkan? Nah, menurut saya pribadi,
Belajar menggunakan media seperti ini sangatlah menyenangkan, karena materi yang diterangkan oleh guru cepat masuk ke dalam otak kita. Dibandingkan dengan metode pembelajaran yang seperti ceramah ataupun diskusi itu kan sudah biasa. Nah, menggunakan media seperti ini sangatlah yang tidak biasa karena jarang ada yang menerapkan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.